langsung ke narasumber nomor 2, yaitu Pak Denny Herliansyah. Beliau lahir di Malang pada tanggal 30 November. Beliau adalah fotografer profesional dan asesor fotografi. Di antaranya untuk CV-nya, saya bacakan sekilas saja. Sebagai pemateri pada berbagai seminar, dan beliau adalah penyusun rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau RSKKNI, kaji ulang bidang fotografi, dan rancangan kerangka kualifikasi nasional Indonesia RKKNI bidang fotografi. Kemudian juri dari berbagai lomba, dan beliau itu sudah kerjasama dengan berbagai merek kamera ya, dari Canon, Nikon, Fuji, Sony, Oya, dan sebagainya. Untuk itu, supaya tidak berlama-lama, langsung kita undang Pak Denny. Silakan Pak, waktunya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan berbagi bagaimana kita membuat image untuk foto-foto kita, untuk iklan-iklan kita, untuk promosi-promosi kita dalam kondisi yang new normal seperti sekarang ini. Karena memang kita tidak bisa kita nggak bisa banyak melibatkan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi saya di sini akan memberikan cara yang sangat praktis yang kita bisa lakukan sendiri di rumah dengan peralatan-peralatan apa yang ada. Karena memang selama 7 minggu atau mungkin hampir 10 minggu ini di dalam dunia kami itu juga sangat susah untuk kita kerjasama. Oke, mungkin untuk slide-nya ada beberapa slide yang saya harus sampaikan. Saya akan coba share screen. Kemudian lah yang membuat orang yang melihat barang dagangan kita itu menjadi menarik. Salah satu contoh misalnya seperti ini, kalau kita ngomongin masalah kita mau jualan bubur gitu ya. Kalau kita ngomongin macam-macam bubur mungkin akan susah kalau harus ditaruh di beberapa macam bowl. Tapi dengan kita menggunakan sendok-sendok kecil ini udah bisa menggambarkan bahwa produk kita adalah bermacam-macam seperti ini. Dan itu akan lebih menarik dibandingkan harus menggunakan bowl yang penuh dan lain sebagainya. Atau bahkan kita hanya membuat potongan-potongan roti yang kita bakar, kita kasih sedikit madu atau apa, itu juga membuat cukup menarik. Dan ini kita bisa lakukan di rumah dengan peralatan-peralatan yang ada, baik itu pakai kamera yang cukup canggih, kamera biasa maupun hanya menggunakan gadget yang kita punya atau melalui handphone. Oke. Ini hari Rabu kemarin saya motret untuk salah satu hotel cukup bergengsi di Kuningan, Jakarta. Itu betul-betul cukup menyusahkan ya. Jadi kita harus motret dengan menggunakan jarak yang cukup jauh. Kemudian mereka harus menggunakan peralatan-peralatan standar yang harus dipersiapkan. Saya pun juga harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi untuk bentuk seperti ini aja sudah menyulitkan kita melakukan pemotretan atau pembuatan foto-foto iklan yang seperti biasa pada saat-saat normal. Jadi dengan bentuk seperti ini kita akan mendapatkan foto ini. Oke, untuk membuat foto-foto yang paling penting bagi saya adalah konsep harus cukup bagus atau cukup matang, kemudian cahaya, alat dan bahan. Oke, ini adalah konsep. Jadi kalau kita mau bikin foto itu harus berpegang pada konsep sehingga pada saat kita eksekusi nanti nggak lari kemana-mana. Kadang-kadang kita kalau kita nggak punya konsep itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kadang-kadang nggak selesai-selesai dan akhirnya lari dari apa yang kita inginkan. Bahkan kadang-kadang menjadi kegagalan dalam kita membuat image sendiri. Oke. Di dalam fotografi itu memang diperlukan cahaya. Nah, efek yang kita ingin dapatkan adalah ada dua sebenarnya, yaitu cahaya terang atau cahaya gelap, atau biasa disebut high key maupun low key. Oke. Cahaya itu juga ada dua. Yang pertama dengan cahaya lembut, seakan-akan kalau di outdoor adalah cahaya saat matahari mendung atau cahaya keras pada saat matahari terik. Jadi kita mau bikin efek seperti apa? Apakah terkesan lembut atau terkesan keras? Oke. Ini adalah pemotretan. Kita juga harus memastikan bahwa foto kita under, foto kita normal, atau foto kita over. Ini nggak ada yang salah. Tapi tujuan akhir dari konsep yang kita buat itu yang mana? Apakah kita akan membuat kesan produk yang kita buat itu normal, ataukah memang lebih over, ataukah memang lebih under. Dalam pembuatan foto itu sebaiknya bayangan tetap dibuat,
atau dimunculkan karena bayangan itu sebenarnya membuat dimensi, membuat bentuk yang dari 2 dimensi menjadi terkesan 3 dimensi. Nah, bayangan itu bisa dikendalikan juga apakah dia menggunakan bayangan yang cukup halus atau bayangan yang cukup keras. Gitu. Nah, ini adalah kita memastikan bahwa arah cahaya, jadi kalau kita mau foto, sebaiknya kita coba membuat seperti ini. Jadi produk kita buat cahaya dari samping, cahaya dari belakang, cahaya dari atas, atau cahaya dari bawah. Atau untuk membuat sisi gelap, kita bisa menggunakan reflektor, apakah reflektor putih, apakah reflektor silver atau perak, atau hitam. Kalau kita menggunakan reflektor hitam, itu betul-betul mengisolasi pantulan cahaya. Atau kita pengen warna-warna tertentu, itu kita bisa menggunakan botol aqua atau botol minuman itu yang kita kasih pewarna makanan. Itu memberikan efek-efek yang berbeda pada produk yang kita buat. Oke. Peralatannya juga cukup sederhana, kita perlu peralatan yang multifungsi, ada gunting, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah alat spray, ini adalah isolasi transparan, ini untuk menjepit beberapa barang-barang kecil, dan ini kenur yang biasa digunakan untuk menalikan beberapa bentuk yang biar nggak terlalu kelihatan bentuk talinya, maka kita menggunakan yang transparan. Nah, setelah kita punya produk, kita juga harus menentukan background. Apakah kita punya background itu bisa macam-macam dengan produk yang sama, dengan background terang akan memberikan image seperti ini, dengan background gelap akan memberikan image seperti ini. Dan memiliki nilai atau rasa yang berbeda-beda hanya karena kita rubah background-nya saja. Background atau alas itu bisa macam-macam, apakah ini dari kertas print, atau kertas kado, dan lain sebagainya, ataukah hanya potongan sisa-sisa karton, ataukah mungkin bentuk dari pelapis yang ada motif kayu dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya kita juga pasti tentukan posisi kita memotret, apakah di dalam ruangan ataukah di luar ruangan. Ini adalah salah satu contoh di luar ruangan. Jadi betul-betul ini hanya ditaruh aja di luar, kemudian gelap terangnya ini saya menggunakan dahan-dahan yang ada di atas makanan ini. Jadi ada cabang, ada daun, dan lain sebagainya. Sehingga efeknya akan membuat gelap terang pada produk yang kita buat. Jadi betul-betul ini hanya menggunakan kamera, kita taruh di depan rumah, yang ada cahaya matahari langsung, kemudian di atas makanan ini kita kasih beberapa daun-daun yang bisa membuat gelap terang di produk yang kita buat. Ini di dalam ruangan, dan ini untuk membuat foto-foto komersial yang cukup ribet ya. Jadi harus ada lampu-lampu yang cukup bagus, kemudian peralatan-peralatannya juga cukup berbeda, persiapannya juga cukup memakan waktu. Ini pun saya juga menggunakan misalnya kayak tadi botol minuman dikasih warna-warni, kemudian ada reflektor, kemudian adalah potongan-potongan kayu yang kita bisa gunakan untuk background, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang kami gunakan, misalnya seperti glass block, kemudian ada beberapa macam yang kita bisa gunakan yang ada di sekitar kita. Oke, ini kalau kita menggunakan satu sumber cahaya, jadi betul-betul kita hanya menggunakan satu flash atau satu lampu di depan, itu dia bentuknya cukup flat atau dimensinya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan beberapa sumber cahaya, ada gelap terang yang berbeda, maka bentuk 3 dimensinya itu akan lebih muncul. Nah, kita juga perlu hati-hati pada saat kita menggunakan peralatan-peralatan fotografi. Kadang-kadang kita nggak teliti, jadi ini adalah gambar payung atau mungkin modifier atau peralatan-peralatan lampu yang kita gunakan itu kita kadang-kadang nggak teliti, jadi membuat bentuk-bentuk yang aneh. Oleh karena itu, setelah kita foto, sebaiknya kita lakukan pembesaran di kamera maupun di monitor kita. Kita harus melihat detail-detail kecil yang nantinya akan mengganggu. Sehingga kalau kita sangat teliti atau sangat detail, efek yang sebenarnya terjadi adalah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Berikutnya adalah salah satu foto di Four Seasons. Cukup sederhana sebenarnya kita melakukan pemotretan ini. Ini saya gunakan untuk menu baru. Nah, saya biasanya menggunakan cahaya dari jendela, ini cukup membantu kita untuk membuat cahaya terang yang cukup. Kemudian saya menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sederhana, jadi tidak menggunakan kabel dan lain sebagainya, sehingga betul-betul meminimalis tenaga atau asisten dan lain sebagainya yang kita bawa. Jadi betul-betul kita hanya 2-3 orang cukup. Nah, kemudian
bagian ini juga kita bisa manfaatkan sebagai background. Jadi kalau kita lihat hasilnya, apakah difoto dari atas ataukah difoto dari samping, hasilnya kalau dari atas itu betul-betul kita hanya dapat produk ini aja, kalau dari samping kita dapat belakang ini. Jadi contohnya seperti ini adalah foto dari atas dan ini foto dari samping. Jadi cahaya luarnya masih dapat, background-nya juga masih dapat, kursinya juga masih dapat, makanan utamanya jadi cukup kuat. Ini juga sama, kadang-kadang kita motret pakai flash. Kalau kita nggak kontrol cahaya itu, maka kemana-mana flashnya. Oleh karena itu dengan menggunakan, atau kita mengatur alat yang kita punya, apakah kita menggunakan flash kamera, atau hanya menggunakan senter, atau menggunakan beberapa peralatan-peralatan sederhana, itu kita bisa atur. Dan lampu-lampu yang di luar itu bisa dapat dan menjadi efek di dalamnya. Kalau toh kita hanya ingin foto-foto yang sederhana, keluarlah di depan rumah. Ini betul-betul di depan rumah. Nah, ini efek yang didapatkan. Kalau kita hanya dapat cahaya dari samping, jadi posisi cahaya itu di samping produk ini, maka terjadi beberapa gradasi pencahayaan. Tapi kalau betul-betul cahaya itu ada di belakang produk, jadi taman kita itu di depan kita, di depan fotografer, dan kita foto dari belakang, maka menjadi efek yang seperti ini. Ini adalah beberapa contoh yang kita foto di luar tanpa menggunakan lampu tambahan. Jadi betul-betul ini penuh, betul-betul semua dari cahaya matahari yang ada di depan atau di sekitar kebun atau taman rumah kita. Oke, ini adalah berikutnya kita harus bisa memilih lensa. Ini kalau kita menggunakan lensa normal, ini menggunakan lensa tele, dan ini menggunakan lensa wide. Kecenderungan dari kalau pada waktu kita motret menggunakan kamera HP itu terstandar mereka menggunakan lensa wide. Makanya sekarang itu ada yang 1 kali, 2 kali, 4 kali dan sebagainya. Semakin banyak perkalian itu mereka menuju ke lensa tele. Dengan menggunakan lensa tele sebenarnya membuat distorsi itu semakin minim. Tapi menggunakan lensa normal itu seperti apa yang dilihat oleh mata manusia, dan menggunakan lensa wide itu cenderung akan merubah pada bentuk atau ukuran. Nah ini kadang-kadang kita harus hati-hati menggunakan lensa wide, kadang-kadang akan diprotes juga sama konsumen. Loh, yang saya terima kenapa kecil, sementara di fotonya seakan-akan besar gitu. Nah itu kita harus hati-hati memilih lensa yang kita gunakan. Oke. Kemudian berikutnya, pada waktu kita motret, apakah kita menggunakan total fokus sehingga dari paling dekat dengan kita dan yang paling jauh dari kita, itu semuanya tajam. Atau kita hanya menggunakan bagian tertentu aja yang fokus. Yang orang-orang nyebutnya sekarang adalah, istilahnya bokeh. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman susah mendapat bokeh seperti ini dari lensa-lensa yang ada, teman-teman bisa menggunakan plastik, ya pembungkus plastik, ditaruh di depan lensa, cuman yang bagian tajam itu plastiknya harus dilobangin. Jadi ada lembaran plastik, yang lubang di tengahnya itu menjadi tajam, yang masih tertutup plastik itu menjadi blur atau menjadi tidak tajam. Oke. Berikutnya adalah format. Format itu juga berpengaruh terhadap foto yang kita buat. Kalau kita menggunakan formatnya horizontal misalnya, maka dia terkesan flat atau terkesan tipis. Tapi kalau kita menggunakan format vertikal, maka produk yang kita buat itu terkesan lebih besar dari apa yang kita buat. Berikutnya lagi adalah kecenderungan dari kita kalau mau itu pengen menunjukkan semuanya. Tapi kita harus hati-hati pada waktu kita motret untuk promosi barang makanan kita. Layar yang banyak dilihat sekarang ini adalah layar dalam ukuran 5-8 atau 10 inci lah. Jadi kalau hanya menggunakan layar 5 inci, kemudian kita tunjukkan semuanya seperti ini, maka si konsumen akan bingung dan distract dengan berbagai macam. Oleh karena itu dari satu set makanan ini, Anda bisa menjual beberapa yang dijual atau yang ditawarkan pada konsumen. Jadi sebaiknya potonglah bagian-bagian kecil sehingga dia bisa dapat produk-produk lain yang menjadi paket dari produk Anda. Jadi seakan-akan beli satu tapi dapat banyak. Itu nilai-nilai tambah yang bisa kita dapatkan. Oke. Berikutnya adalah styling. Jadi styling itu memang perlu sekali karena kita nggak bisa memotret makanan itu dalam bentuk yang kita tumpuk-tumpuk gitu saja. Jadi kita harus hias. Jadi misalnya untuk menegakkan ini, misalnya ditambah dengan tusuk gigi dan lain sebagainya, sehingga dia bisa membuat volume atau bisa membuat bentuknya itu menjadi lebih bagus. Nah,
ini adalah hal sederhana juga pada saat kita ngomongin styling. Pada saat kita mau nawarkan makanan udang seperti ini, itu menjadi tidak menarik. Tapi dengan ditambahkan sedikit aja topping atau tambahan warna hijau, maka dia menjadi lebih menarik. Atau juga sama dengan seperti ini, dengan warna yang sangat pucat, orang juga males. Tapi dengan menggunakan warna-warna yang warm dan ada warna-warna hijau, jadi kita menggunakan warna-warna primer yang bertabrakan, maka menjadi menarik makanan. Berikutnya adalah untuk mengkoreksi. Jadi untuk mengkoreksi itu kadang-kadang kita siram bumbu, bumbunya itu yang ngeblok di bagian-bagian tertentu. Nah, kita bisa menggunakan kuas untuk meratakan bumbunya. Atau kadang-kadang untuk barang-barang kecil atau bumbu-bumbu kecil atau aksesoris kecil itu nggak bisa kita taruh pakai jari kita karena terlalu besar. Tapi dengan menggunakan pinset, kita bisa atur di bagian-bagian terkecil atau di rongga-rongga tertentu yang mungkin nggak menarik, kemudian diisi dengan bumbu atau properti lain yang akan buat menarik. Kemudian ini adalah alat untuk penyemprot air ini digunakan untuk membuat seakan-akan biar gelas atau minuman kita itu betul-betul yang dingin dan menyegarkan gitu. Nah, biasanya kita bisa pakai ditambah dengan larutan gelatin, atau kalau misalnya teman-teman nggak ada gelatin, teman-teman bisa menggunakan gula cair. Kenapa harus gula cair? Karena dengan semakin kentalnya air ini, maka dia akan bisa bertahan lama, jadi nggak mengalir ke bawah. Berikutnya lagi adalah contohnya seperti ini, jadi dia flat, tapi dengan ditambah dengan blackcurrant dan lain sebagainya, maka bentuknya akan lebih menarik. Daripada dikasih nanas yang sebesar ini, maka dia menjadi bulky ya, menjadi bluwek lah istilahnya orang Jawa. Tapi dengan kita kasih potongan ini, dengan ditambah cherry, dia akan lebih menarik. Berikutnya lagi adalah pada saat kita membuat bentuk-bentuk seperti ini, kita isinya harus pelan-pelan sehingga yang bagian dalam itu tidak banyak noda. Jadi pada waktu kita bersihin itu nggak akan susah. Nah, setelah cairan atau airnya itu sudah cukup sesuai dengan keinginan kita, barulah kita tambahkan bagian-bagian topping di atasnya. Jadi akan membentuk seperti ini. Nah, kita bisa mengambil beberapa alternatif, misalnya kita fokus di depannya, ataukah kita fokus di produk belakangnya, itu kita ambil dari sela-sela ini. Jadi ini, 2 gelas ini adalah dari gelas ini. Berikutnya, warna itu juga sangat berpengaruh, apakah makanan itu disajikan dingin, ataukah makanan itu disajikan hangat. Itu berpengaruh terhadap fantasi atau image dari mereka yang lihat image yang kita buat. Warna itu cukup bagus untuk membentuk, jadi bentuk-bentuk tertentu, misalnya sausnya, dagingnya, kemudian kerenyahan dari produk itu dengan menggunakan warna-warna yang beberapa jenis, maka akan membuat bentuknya itu menjadi menarik. Tekstur itu akan menggugah selera. Jadi kadang-kadang dengan tekstur, kemudian remah-remah dan lain sebagainya cukup menggugah selera. Jadi sebenarnya ini bukan kotor, tapi kita buat sedemikian rupa sehingga seakan-akan bahwa ini menarik dan ini enak. Gitu. Cuman jangan terlalu berlebihan kita memberikan remah-remah di depan produk makanan yang kita buat. Berikutnya adalah komposisi. Komposisi itu kita harus pastikan ada yang bentuknya lurus, piring, atau mungkin bentuknya mana yang tajam dan mana bagian yang blur, atau kita melakukan perulangan produk, atau kita hanya memotong bagian-bagian tertentu yang paling dijual gitu misalnya. Berikutnya adalah sudut pengambilan. Foto makanan itu kita secara umum sudut pengambilan itu ada beberapa macam dan itu akan menimbulkan kesan tersendiri. Jadi apakah dari atas, apakah dari 45 derajat. 45 derajat ini biasanya digunakan untuk foto-foto makanan saat kita membentuk atau memprepare. Nah, sejajar ini artinya adalah pada saat orang posisi makan. Jadi biasanya ini sekitar 30 derajat atau 25 derajat. Atau dari bawah. Nah, biasanya foto-foto dari bawah itu kita ingin menunjukkan layer atau isi dari makanan tersebut. Ini adalah foto dari atas dan ini foto dari samping dengan produk yang sama, dia bentuknya akan berbeda. Nah, untuk melakukan pemotretan itu kita harus banget memperhatikan hygiene dan sanitasi dari produk itu sendiri. Sorry. Jadi ini adalah bentuk yang keamanan tadi. Nah, kita foto juga bisa pada saat kita penyajian atau saat masak.
Kemudian ini yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ini adalah sangat sederhana sekali, jadi hanya menggunakan senter, kemudian menggunakan lampu ruangan, kita bisa membuat foto-foto yang seperti itu. Oke, ini kita menggunakan pada saat kita menggunakan online, ini ada beberapa aplikasi yang kita gunakan, tapi saya bisa menggunakan Filmora layout untuk membuat beberapa macam foto dalam satu gambar, dan saya mencampurkan dengan Snapseed maupun dengan Visco. Nah, ini adalah kalau kita foto dengan out of the box, misalnya hanya foto sederhana seperti ini, untuk menunjukkan bahwa ini pedas cukup dengan menggunakan cabai, kemudian menggunakan beberapa pilihan dengan produk yang sama, dengan kita merubah konten, maka akan menjadi variasi. Atau kita membuat piring yang berbeda, kemudian ini adalah foto-foto, contoh-contoh beberapa contoh foto-foto makanan yang kita bisa buat. Minuman misalnya. Oke. Ini beberapa contoh minuman. Kemudian ini beberapa bentuk-bentuk makanan unik. Itu pada waktu itu saya foto untuk Kempinski. Nah, ini untuk beberapa produk-produk dari UKM yang saya kerjasama dengan. Jadi teman-teman kalau agak mengalami kesulitan dalam pembuatan motretan, silakan menghubungi beberapa anggota AFI yang ada di 24 provinsi di Indonesia. Jadi sebenarnya sesimpel ini kalau kita melakukan pemotretan. Oke. Nah, ini lebih dekat lebih baik. Ini adalah untuk salah satu iklan Hotstar, dan ini kalau kita memanfaatkan foto-foto yang nggak kepake. Ya, jadi ini saya menggunakan foto-foto yang nggak terpakai, saya wrap dengan Filmora, maka menjadi foto-foto stop motion seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang waktunya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Denny. Yang jelas sangat menarik. Ini saya jadi lapar. Pastinya teman-teman juga nih melihat foto-foto dari Bapak. Sepertinya ada beberapa yang bertanya kalau misalnya motret pakaian dan sebagainya, tapi nanti kita bahas setelah ini semua. Yang jelas saya tertarik fotografi setelah kita bekerja sama dengan Pak Denny di beberapa acara gitu. Jadi tertarik fotografi seperti itu ya, menarik sekali. Dan tidak perlu lama.